Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Hanifatus Solika dari kelas 2024I dengan 3 NIM terakhir 347. Nah, pada kesempatan video kali ini aku ingin membahas salah satu tokoh pemimpin perempuan di Indonesia, yaitu Cut Nyak Dien. Nah, aku juga pengen jelasin tentang gaya kepemimpinan beliau, model kepemimpinan yang beliau miliki, serta kenapa sih aku kok memilih beliau sebagai tokoh kepemimpinan yang inspiratif. Untuk itu, terus ikutin aku ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama mari kita membahas latar belakang dari Cut Nyak Dien. Jadi, beliau ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh dan dikenal sebagai sosok yang memiliki keberanian serta keteguhan dalam memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda. Nah, beliau ini memegang peran penting dalam sejarah loh, karena beliau itu menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu bukan terbatas pada suatu gender, melainkan dari kemampuan, keberanian, komitmen terhadap tujuan yang sedang diperjuangkan. Nah, Cut Nyak Dien sendiri lahir pada tahun 1848 di Aceh dan tumbuh di lingkungan keluarga yang memang dekat dengan perjuangan, karena dalam perjalanan hidupnya beliau itu terlibat langsung dalam perang Aceh, menggantikan suaminya yang telah gugur dalam salah satu pertempuran. Jadi beliau itu tidak berhenti begitu saja, melainkan justru di titik itu Cut Nyak Dien itu tetap melanjutkan perjuangan suaminya dan ikut memimpin perlawanan dalam melawan penjajah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya beliau itu bukan hanya mendampingi, namun beliau benar-benar mengambil peran sebagai pemimpin pasukan. Nah, kalau dilihat dari cara kepemimpinan beliau, Cut Nyak Dien itu termasuk sosok yang memiliki sifat yang tegas dan berani, karena di tengah kondisi perang yang begitu banyak tekanan, beliau itu mampu mengambil keputusan dan tetap bisa menjaga semangat orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang menariknya, beliau itu juga mampu membangkitkan semangat juang para pasukan-pasukannya. Jadi orang-orang tuh tetap punya motivasi untuk bertahan dan melawan. Intinya, kepemimpinan beliau itu bukan cuma membahas soal strategi, namun juga membahas bagaimana sih bisa memberikan pengaruh semangat, pengaruh motivasi terhadap orang lain. Nah, jika dilihat dari model kepemimpinan, menurutku model kepemimpinan beliau itu bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang transformasional, karena beliau itu mampu menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempertahankan tanah air. Beliau juga menunjukkan keteladanan serta semangat yang pada akhirnya diikuti oleh para pengikutnya. Nah, alasanku memilih beliau sebagai tokoh inspiratif karena beliau itu memberikan pembelajaran bahwasanya kepemimpinan itu tidak bisa ditentukan oleh suatu gender, tapi pada keberanian dan komitmen yang dimiliki. Nah, di tengah keterbatasan pada masa Cut Nyak Dien, beliau itu tetap mampu bisa berdiri dan memimpin perjuangan. Nah, jadi menurutku ini tuh bisa dijadikan pembelajaran penting, terutama buat kita yang sekarang, bahwasanya siapapun itu bisa menjadi pemimpin selama kita punya niat dan tanggung jawab. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tadi itu bisa dilihat bahwasanya Cut Nyak Dien adalah tokoh pemimpin yang berani, tegas, dan mampu menginspirasi orang lain. Beliau itu bukan hanya memimpin dalam suatu kondisi yang sulit, tapi juga membangkitkan semangat perjuangan di sekitarnya. Jadi dari beliau kita bisa belajar bahwasanya jadi pemimpin itu bukan soal tentang posisi, tapi tentang keberanian, tanggung jawab, dan bagaimana kita bisa membawa pengaruh baik ke orang lain. Nah, itu tadi teman-teman sedikit
penjelasan terkait model kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan alasan kenapa aku kok memilih beliau sebagai tokoh inspiratif. Semoga kita bisa termotivasi sebagai pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa membawa perubahan kepada orang lain. Terima kasih teman-teman yang udah menonton videoku dari awal sampai akhir. Apabila aku ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.